Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Riko Sanjaya dari Rumah Sehat BMCA. Kali ini saya akan memberikan tips kesehatan tentang bagaimana mengelola kadar gula darah dengan cara yang sehat tanpa obat. Agar diabetes Anda tidak berkomplikasi atau menimbulkan penyakit baru, sebaiknya Anda melakukan tips yang akan saya berikan. Yang pertama adalah dengan cara diet yang sehat. Nah, diet yang sehat itu apa? Ya harus yang makan atau minum yang rendah karbohidrat, rendah glukosa. Nah, itu penting. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka gula darah Anda dijamin pasti akan melonjak. Nah, setelah Anda melakukan diet yang baik, yang kedua adalah atur porsi makan Anda. Jadi kalau pasien-pasien Rumah Sehat BMCA itu selalu saya tekankan supaya setiap hari mencatat makanannya, minumannya, buahnya, lauk pauknya, olahraganya apa, dan juga kadar gulanya sebelum makan makanan atau minuman yang saya sebut tadi. Nah, sebelum makan gulanya dicek. Nah, 2 jam setelah makan tadi dicek juga. Nah, nanti kalau lonjakan gulanya misalnya dari 120 pada saat puasa misalnya, kemudian 2 jam setelah makan itu hanya di 150, ya itu berarti bagus. Makanannya tepat, minumannya tepat, buahnya tepat, lauk pauknya tepat, olahraganya tepat, porsinya pun tepat. Maksudnya porsinya pun tepat. Jadi porsi makanan yang tepat ini akan membantu mengontrol kadar gula darah. Mengontrol porsi makan juga bisa mengendalikan agar penyakit diabetes ini mudah dikendalikan. Dan insya Allah dengan kapsul Pankro bukan hanya gula darahnya terkontrol, tetapi nanti bisa juga memperbaiki sel beta pankreas, karena memang ada beberapa jenis herbal yang ada di dalam kandungan kapsul Pankro itu yang bisa membantu perbaikan sel beta pankreas. Tips yang ketiga adalah Anda wajib mengontrol gula darah atau mengecek kadar gula darah Anda. Jadi untuk pasien-pasien Rumah Sehat BMCA yang kadar gula darahnya 400, sehari saya suruh 2 kali, sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Tapi kalau kadar gulanya hanya 300, ya sehari sekali, dan saya lebih senang diceknya setelah 2 jam setelah makan. Kalau misalnya gulanya hanya di sekitar 200 itu, ya 3 hari sekali nggak jadi masalah. Tapi bagi mereka yang ingin mendapatkan kesembuhan, walaupun gulanya di bawah 200 atau bahkan di bawah 150, dia tetap ngeceknya 2 kali. Karena mereka ingin mencari makanan, minuman, buah, lauk, dan dan yang lainnya secara tepat dengan porsi yang tepat. Jadi, misalnya sebelum makan tadi gulanya hanya 90, tapi 2 jam setelah makan menjadi 320 misalnya. Nah, ini kan terjadi kesalahan pola makan, sehingga bisa dicatat, oh yang saya makan tadi ternyata ini tinggi gulanya, yang saya minum tadi tinggi kadar gulanya, yang lauk pauk yang saya makan tadi tinggi kadar gulanya, kemudian porsi yang saya makan ternyata kebanyakan. Nah, dari situlah sebenarnya pasien-pasien Rumah Sehat BMCA itu bisa mengendalikan gula dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit diabetesnya. Yang keempat adalah wajib beraktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sangat membantu dalam menurunkan kadar gula darah. Semakin banyak olahraga yang dilakukan atau keringatnya semakin banyak yang keluar, maka kadar gula darahnya juga semakin turun. Selain menurunkan kadar gula darah, olahraga yang teratur ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga insulinnya bisa terpicu, terproduksi, dan bisa bercampur dengan darah atau bisa masuk ke dalam sel, sehingga kadar gula darahnya terkontrol. Olahraga untuk penderita diabetes yang saya sarankan adalah durasinya itu antara 30 sampai 45 menit atau sampai 1 jam lah. Pokoknya semakin banyak keringat yang keluar itu semakin bagus. Yang kelima adalah tetap terhidrasi.
Artinya apa? Harus cukup asupan air di dalam tubuh. Semakin banyak air putih khususnya yang masuk ke dalam tubuh, maka ini akan membantu ginjal dalam membuang gula yang ada di dalam ginjal tersebut melalui urin. Nah, ini sangat penting dan wajib dilakukan. Nah, buat Anda yang punya keluhan diabetes dan bermaksud ingin beli kapsul Pankro ini, nanti di dalamnya itu ada ini ya, ada daftar makanan, minuman, buah dan sebagainya yang boleh dimakan dan yang tidak. Nah, yang merah ini adalah yang tidak boleh dimakan. Ini tidak hanya berdasarkan indeks glikemik saja, tetapi juga beban glikemik. Jadi kalau indeks glikemik seberapa cepat gulanya bertambah, kalau beban glikemik seberapa banyak gulanya bertambah. Nah, ini penting karena beban glikemik ini yang paling penting, karena ini gabungan dari indeks glikemik dan karbohidrat dari suatu makanan. Nah, nanti yang merah dilarang, kuning ini boleh tapi jangan banyak-banyak, artinya perhatian. Nah, yang hijau itu boleh. Jadi dalam jumlah yang katakanlah banyak seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan seputar diabetes, silahkan tulis komentar di sini atau langsung hubungin saya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.